Fenomena sekarang menunjukkan negara tidak dalam baik-baik saja. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Layak kalau ada yang menamai Indonesia merupakan negara terkorup nomor 1 di dunia. Indonesia, penduduk Indonesia merupakan penduduk termiskin seluruh Indonesia, seluruh dunia nomor 2. Negara yang mempunyai pajak tertinggi se-Asia Tenggara. Negara yang mempunyai gaji terendah seluruh Asia Tenggara. Bayangan, apakah omongan itu tidak membuat greget hati kita? Saudara, fenomena menunjukkan seperti itu. Pasti kita bertanya, apa sebabnya? Pada dasarnya, baik buruknya negara tergantung kepada saudara-saudara. Hari ini 10 Agustus 2026, momen kita antara rakyat dengan pemerintah. Kita menjelang kemerdekaan RI yang ke-81 dan secara kebetulan tepat pada hari ulang tahun Veteran Nasional Republik Indonesia. Saudara, kita lihat ke atas tema ulang tahun kemerdekaan sekarang. Yang cita-cita Indonesia berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Kita harus paham apa arti berdaulat. Berdaulat berarti mempunyai suatu kewenangan penuh, mempunyai kekuasaan penuh dan tertinggi untuk memiliki, memelihara, membina pemerintah, rakyat, parlemen, dan sebagainya dengan sepenuh hati laksana pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia. Saudara, fenomena sekarang menunjukkan negara tidak dalam baik-baik saja. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Layak kalau ada yang menamai Indonesia merupakan negara terkorup nomor 1 di dunia. Indonesia, penduduk Indonesia merupakan penduduk termiskin seluruh Indonesia, seluruh dunia nomor 2. Negara yang mempunyai pajak tertinggi se-Asia Tenggara. Negara yang mempunyai gaji terendah seluruh Asia Tenggara. Bayangan, apakah omongan itu tidak membuat greget hati kita? Saudara, fenomena menunjukkan seperti itu. Pasti kita bertanya, apa sebabnya? Pada dasarnya, baik buruknya negara tergantung kepada kepala negara, pemimpin pemerintah, dalam hal ini presiden. Siapa sekarang presiden Indonesia? Prabowo Subianto, yang punya pengalaman banyak di jajaran TNI. Apa yang kita harapkan dan apa kenyataan yang ada? Saudara, terpuruknya negara kita pada dasarnya diwarnai oleh 2 masalah. Masalah pertama, lemahnya penegakan hukum. Masalah kedua,
Karena pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo tidak pernah mau mendengar suara rakyat. Korupsi terjadi di mana-mana, mulai level lembaga negara tertinggi, lembaga tinggi negara sampai tingkat pemerintah daerah. Saudara, masih hangat diingatan kita. Waktu Kejaksaan Agung digerebek oleh Mabes Polri dan ditemukan harta emas seberat 74 kg serta uang ratusan miliar, tetapi tidak diakui oleh pemilik yang menyimpan harta benda itu. Siapa pemilik rumah itu? Adalah mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Saudara, sangat mengherankan. Begitu kejadian, terjadilah bentrokan atau kegaduhan antara Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung. Apa yang terjadi? Bahkan kepada Febri Ardiansyah dikatakan sebagai tersangka. Hebatnya, luar biasa hebatnya. Hari ini kejadian, besoknya Presiden Prabowo dengan gagah perkosa memanggil 1 menit para terlapor, memanggil para penhan Jaksa Agung. Kemudian saya minta waktu taman 2 menit saja. Saudara, begitu hebatnya persulapan Prabowo menangani kasus ini. Yang pertama, Kejaksaan Agung ke Mabes Polri menjadi landai-landai dan aman saja. Yang kedua, status tersangka jadi saksi. Ini harus diingat-ingat oleh Prabowo. Itu permainan sulap, permainan luar biasa. Yang kedua, tidak pernah dan tidak mau mendengar suara rakyat. Saudara, kejadian MBG yang karena banyak rakyat menyoroti kerugian-kerugian, banyak pedagang-pedagang kecil tersaingi, banyak penyimpangan-penyimpangan di berbagai lini, di MBG-nya sendiri, di SPBG-nya, luar biasa. Dia tidak pernah mau. Yang terakhir, contoh di daerah pemerintah daerah terjadi korupsi. Saya tinggal di Bandung. Kabupaten Bandung, bupatinya Dadang Supriyatna, membuat malu negara. Dia tersandung skandal besar yang mengatasnamakan peningkatan ketahanan pangan, padahal uangnya diembat sendiri, dibagi-bagi dengan yang lain. Begitu terangkat jadi presiden, bupati, dia menantang kepada para vendor yang dimintai uang sudah habis, tidak ada uang, silakan kalau membawa ke penegak hukum, aparat hukum. Maka jelas di sini, wahai KPK, datanglah ke Kabupaten Bandung, periksa Dadang Supriyatna yang bekerja sama dengan para aparat penegak hukum. Itu pesan saya. Terakhir, saya ingin menyampaikan secuplik dari pidato Presiden SBY.
yang intinya 1 menit pun saya tidak merasa ingin melanggar sumpah jabatan atau amanah rakyat. Saya tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Saya tidak tanggung jawab kepada parlemen. Saya tidak tanggung jawab kepada perorangan, apalagi kelompok. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat yang mempercayakan memberi jabatan presiden kepada saya, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya, kamu ikuti jejak Bapak SBY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.